Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana kondisi percintaanmu. Hari ini tanggal 9 Oktober 2023. Boleh kalian fokuskan pada seseorang yang ingin kalian fokuskan orangnya. Siapapun itu, mantan, pasangan, ataupun gebetan, boleh kalian fokuskan. Siapa tahu nanti akan ada suatu pesan untuk kalian ya dalam situasi percintaan kalian kali ini. Oke, kita mulai aja ya. Oke, keluarlah satu kartu. K on a ring, many option, decision, unconventional, string along one night stand. Wow, ada apa ini? Oke, aku akan buka dulu semua kartunya, baru nanti aku baca ini ya. Oke. Hubungan kalian ini ya nampaknya ada seseorang atau mungkin bisa jadi ini banyak sekali opini ya untuk kamu ataupun dia, atau mungkin dia yang banyak banyak option, banyak pilihan, atau mungkin kamu juga sebenarnya diberikan banyak pilihan untuk masalah percintaan. Termasuk mau dengan siapa kamu itu pun diberikan banyak pilihan. Jadi banyak sebenarnya orang-orang di sisi kalian satu sama lain, baik kamu ataupun orang yang kamu fokuskan. Di sisi kalian itu banyak loh orang-orang yang tertarik pada kalian gitu ya. Jadi nggak cuma si dia dan kamu doang di sisi kalian gitu. Karena di sini kalau misalkan di sini keluarnya K on a ring, banyak sekali option, berarti kamu di sini hanya memandang si dia doang, sehingganya kamu tidak melihat ada banyaknya orang-orang di sekelilingmu yang suka juga sama kamu dan bisa kamu jadikan opsi lain, seperti itu ya. Jadi kalau kartu ini keluar berarti nggak cuma, hey sadarlah, nggak cuma dia loh yang bisa kamu jadikan pasangan hidupmu. Kalau misalkan dengan dia gagal, ya udah cari yang lain. Karena di sekitarmu pun banyak kok yang suka padamu. Dan begitupun dia, ya, atau mungkin dia memang banyak option, makanya di sini kamu ditinggalkan. Kayak gitu. Atau mungkin ini bisa pembacaannya vice versa ya, bisa terbolak-balik. Jadi kondisikan aja. Mungkin dia yang banyak option, ya, banyak pilihan, sehingganya di sini kamu ditinggalkan. Cuman kamu malah mikirnya cuman dialah orang yang kamu mau, makanya di sini kamu tidak bisa membuka hatimu untuk yang lain. Kayak gitu ya. Oke, baik kamu ataupun dia banyak pilihan. Ya, jangan hanya mentok pada satu orang. Cobalah untuk membuka hati pada yang lainnya juga, seperti itu. Oke. Pembacaan ini ingat ya, bisa terbolak-balik. Jadi situasikan aja dengan kondisi kalian. Ada Four of Cups.
Aku lihat di sini kalian ini apa ya, takut mengulang apa yang pernah terjadi di hubungan yang kamu kemarin. Makanya di sini kamu masih bukan menunda, tapi melepaskan peluang yang ada untuk bisa bertemu dengan orang baru. Ya, oke, kamu trauma dengan hubunganmu kemarin. Kamu masih sakit hati, kamu takut akan mengulang kejadian yang sama seperti dulu di hubungan kamu yang kemarin. Kamu memang masih takut akan terulang lagi gitu ya. Intinya ya, bisa dibilang kamu trauma lah dengan hubungan kamu kemarin, sehingga di sini kamu memang masih belum terbuka dengan orang lain gitu ya, dengan orang baru. Aku tahu di sini kamu memang menghindari ya, melakukan apa, tindakan yang merusak, atau tindakan yang seperti kemarin lah, apapun itu tindakannya. Intinya kamu di sini mencoba untuk menghindari melakukan hal yang sama, kesalahan yang sama di hubungan kamu yang kemarin. Tapi di sini itu justru malah membuat dirimu stuck, membuat dirimu apa ya namanya, ya membuat dirimu tidak berkembang gitu ya. Akhirnya makanya di sini kamu masih single, aku lihat ya. Kamu masih sendiri, kamu masih terbelenggu dengan traumamu, dengan apa, kegagalan hubunganmu yang kemarin gitu ya. Hati-hati ya, di sini kamu bisa kehilangan kesempatan untuk menerima atau menemukan cinta yang apa ya, yang bisa jadi kesempatan lah ya, bisa menjadi suatu keuntungan. Nah, seperti itulah intinya ya. Kamu akan kehilangan kesempatan untuk menemukan cinta baru, ataupun cinta yang nantinya sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Ya, cobalah untuk segera move on. Percaya dirilah ya, percaya diri. Kalau kamu udah tahu bahwa tindakan yang kemarin itu salah, bahwa tindakan kemarin itu justru menyakitkan, ya udah, rubahlah apa yang seharusnya tidak kamu lakukan lagi gitu. Jadi apa nih masalahnya? Kamu udah tahu nih titik masalahnya, oh ternyata komunikasi misalkan. Ya udah, berarti cobalah untuk buka hati dan kemudian pelan-pelan. Oke, jangan terburu-buru. Silakan untuk mencari orang baru, kemudian pelan-pelan untuk bisa terhubung atau terkoneksi dengan orang baru gitu ya. Dan perbaiki komunikasinya dengan dia gitu. Jangan seperti kemarin lagi, kamu membiarkan orang yang kemarin tanpa komunikasi. Yang sekarang ya harusnya komunikasinya lebih baik, kayak gitu ya. Jangan hanya terbelenggu, intinya tuh kamu jangan hanya terbelenggu pada masa lalu. Cobalah untuk move on dari masa lalu. Siapkan dirimu, yakinkan pada dirimu bahwa kamu bisa menemukan seseorang yang lebih baik gitu. Karena di sini benar-benar ada peluang loh ya, kamu akan menemukan cinta baru yang menggairahkan, yang membuatmu bahagia, yang membuatmu happy di sini ya. Ada peluang nih, akan ada orang yang akan menawarkan cinta yang tulus sama kamu. Jadi jangan sampai kamu hilangkan ini peluangnya ya. Kuat banget ini peluangnya, ada seseorang yang tertarik sama kamu, yang suka sama kamu, yang menginginkan kamu sebagai pasangannya ya. Hati-hati kalau kamu di sini masih belum bisa membuka hatimu, peluang ini akan hilang ya. Jadi cobalah untuk membuka hati, jangan ragu-ragu, cobalah untuk melangkah untuk bertemu dengan orang baru. Ingat, jangan ragu-ragu, ambil aja ya, ambil aja peluang itu ya. Ingat, di dunia ini nggak cuma dia aja kok laki-laki, nggak cuma dia aja kok perempuan gitu ya. Di dunia ini banyak ya, makanya di situ banyak sekali opsi untukmu. Jadi di sini ditambah lagi kartunya, katanya akan ada orang kok ya, asal kamu mau melangkah untuk keluar dari fase keterpurukanmu, fase traumamu ya.
kamu harus keluar dari itu, dari fase kegagalanmu, trauma akibat kegagalanmu di hubungan kamu yang kemarin. Cobalah untuk keluar dari fase itu, kemudian cobalah untuk melangkah, merebut kembali kepercayaan dirimu untuk bertemu dengan orang yang tepat, ya. The Empress tuh, kamu nih orang yang sebenarnya kamu ya orang yang berprinsip, ya, orang yang berprinsip. Sekarang kamu itu orang yang udah bervalue, orang yang tegas atas apa maunya kamu. Kamu udah tahu, yakin, jelas apa yang kamu mau, siapa yang kamu mau. Dan aku lihat di sini kamu orangnya ya like a empress, ya, walaupun kamu sederhana, kamu membumi, kamu orangnya tidak sombong. Aku lihat di sini kamu orangnya ramah, kamu orangnya tahu nggak sih, orang yang membumi itu orang yang nggak angkuh, ya, nggak sombong. Jadi siapa sih yang nggak suka gitu ya kalau dengan orang yang seperti ini, orang yang membumi, orang yang nggak sombong, orang yang ramah, orang yang humble, ya, orang yang humble. Dan aku tahu memang sekarang dari traumamu, kegagalanmu yang kemarin, kamu sekarang tahu siapa sih orang yang pantas mendapatkan kamu. Nah, itu kamu tahu, ya. Kalau kamu memang tahu siapa sih orang yang pantas untuk mendapatkan kamu, ayo kejar, ayo cari, ayo coba melangkah, ya. Cobalah untuk melangkah, maju ke depan. Jangan hanya membuat dirimu duduk menunggu, ya, tapi cobalah untuk melangkah keluar, mencari, ya, berbaur dengan orang, karena di sini ada peluang. Page of Pentacles, ya, ada orang di luar sana yang suka sama kamu, tapi kamu juga harus bisa keluar agar menunjukkan bahwa kamu itu nggak hidup dalam masa lalu lagi loh. Kamu udah bisa move on, kamu udah bisa meninggalkan masa lalumu, ya. The Empress, kamu tahu, dan aku lihat di sini kamu juga orangnya penyayang. Kamu bahkan bisa mendukung, mensupport pasangan kamu untuk bisa berkembang bersama-sama. Aku lihat di sini, ya. Nah, dan peluang orang yang suka sama kamu itu pun orangnya sama dengan kamu, orangnya penyayang, orang yang bisa mensupport kamu juga, orang yang akan lebih memprioritaskan kamu di sini. Dan aku melihat kalau misalkan dulu kamu sempat tidak mendapatkan waktu dari dia, nah, orang yang baru ini, orang yang akan datang atau suka sama kamu ini, itu akan memberikan waktu dia untuk kamu, ya. Jadi kalau sempat dulu kamu jarang ada komunikasi dari dia, dia akan berikan waktu untuk berkomunikasi dengan kamu, kayak gitu. Aku lihat di sini. Jadi harus kamunya mau coba untuk melangkah, move on, ya. Coba untuk merebutlah kisah cintamu di sini, sarannya, ya. Melangkahlah maju, jangan hanya terpuruk pada masa lalu, dari kegagalan hubunganmu di masa lalu. Aku lihat memang di sini traumamu cukup besar, ya, cukup besar, karena kamu saat menjalin hubungan dengan orang lamamu ini atau mantanmu ini, kamu sering diabaikan, bahkan tidak ada komunikasi. Orangnya juga sibuk kerja, kamu sibuk kerja, kalian sama-sama gila kerja, akhirnya jarang ada komunikasi. Dan aku lihat kamu sering diabaikan oleh dia, kamu sering dicuekin sama dia, kamu sering tidak diberikan dia waktu untuk hanya berdua gitu, ya. Untuk me time hanya berdua gitu, ya, namanya bukan me time, ya. We time, ya. Nah, seperti itu. Jadi aku lihat memang kamu di sini cukup sangat-sangat patah hati, terpuruk, trauma banget dengan kegagalanmu yang kemarin, ya, dengan orang yang kemarin. Dan aku lihat juga di sini, ya, dia gila uang, ya, gila uang. Makanya di sini dia gila kerja, cari uang gitu. Emang sulit kalau udah kayak gitu, ya. Dan hubungan kalian berakhir. Aku lihat di sini juga karena kamu sadar ternyata hubungan kamu stuck, ya, nggak ada kemajuannya, lambat banget. Bahkan di sini kalian sempat merencanakan sesuatu, entah itu komitmen ataupun
tujuan dari hubungan ini mau seperti apa, tapi nyatanya itu tidak ada yang terrealisasi, tidak ada yang terjadi seperti itu. Jadi aku lihat di sini oke, memang butuh evaluasi kembali ya. Dalam hubungan tuh maunya seperti apa, tujuannya maunya seperti apa. Jadi walaupun ada rencana, tapi kalau nggak dilakoni, nggak dilaksanakan juga ya nggak akan terlaksana. Jadi memang harus dari kedua belah pihak mau sama-sama berjuang, sama-sama mau action, sama-sama mau mempertahankan kayak gitu ya. Jadi memang butuh evaluasi lagi apa sebenarnya tujuan dari hubungan kalian, seperti itu. Jadi jangan hanya cuma sekedar rencana, cuman omongan doang ya. Jadi kayak cuman omongan basi, nggak penting kayak gitu ya. Jadi antara kamu dengan dia itu cuman hanya jadi omong kosong doang ya. Rencana-rencana kalian sekarang sudah menjadi omong kosong. Jadi sekarang lebih baik kamu memprioritaskan dirimu. Yang berlalu biarkanlah berlalu ya. Ini sebaiknya ya udah bahagia aja. Ada energi mantan nih pengen balikan sama kamu ya. Bahkan di sini dia pengen menawarkan suatu komitmen nih dengan kamu ya. Dia pengen merayakan sesuatu bersama keluarganya, bersama teman-temannya. Mungkin kalian saat ini LDR ya, LDR. Dan aku lihat di sini ya, dia pengen melakukan reuni dengan kamu, pengen balikan lagi sama kamu gitu. Bisa jadi ternyata ini energi mantan ya, energi mantan. Bisa jadi ini energi mantan. Jadi kalau misalkan kamu ternyata nggak mau nih, benar-benar nggak mau, atau misalkan kamu udah sempat melangkah maju ternyata tidak juga menemukan orang baru ya, orang baru yang suka sama kamu, atau tidak ada cerita nih orang baru gitu datang ke kehidupan kamu, berarti ini energi orang lama. Nah, walaupun ini orang lama, berarti tetap kamu juga harus action ya. Emang orang lama ini pengen balikan sama kamu, tapi harus kamu yang membuka hati. Berarti kemarin atau saat ini kamu itu tidak membuka hatimu untuk orang lamamu atau mantanmu, sedangkan mantanmu di sini pengen balikan sama kamu. Jadi ketika dia pengen datang, kamu dilihatnya kamu benar-benar sudah menutup hati untuk dia, sudah menutup jalan untuk dia kembali. Makanya dia belum datang juga karena kamunya yang menutup hati di sini. Ya, kamu tidak membuka hatimu, kamu tidak terbuka lagi untuk dia. Ya, padahal si mantan ini mau datang lagi. Kalau misalkan kamu masih mau mengharapkan mantan kembali, silakan buka hati lagi. Tapi kalau enggak mengharapkan, ya cobalah untuk melangkah maju, cari orang baru. Jangan hanya termenggu. Ingat, umur itu nggak akan segini-segini doang. Umur ini akan terus bertambah. Ya, seiring berjalannya waktu umur akan terus bertambah. Ingat, tidak ada waktu yang tidak akan ada masanya atau waktu akan mengulang. Itu tidak ada. Adanya masa atau waktu itu akan terus berjalan. Jadi akan terus bertambah usiamu. Jadi jangan hanya termenggu atau duduk saja, gitu ya. Jadi pilihannya ada di kamu nih, terserah dari kamu. Karena di sini ada Wheel of Fortune, ya. Kalau misalkan kamu masih mau dengan mantan, Wheel of Fortune ini adalah kartu takdir, ya. Kamu akan bertakdir bersama dengan dia, ya. Kalaupun kamu tidak mau lagi balikan dengan mantan, ya udah, gitu. Kamu akan baik-baik saja, gitu. Kamu akan baik-baik saja juga tanpa mantan, ya. Tapi sarannya adalah cobalah untuk membuka hati pada yang lain, ya. Cobalah buka hati untuk yang lain, karena ingat, umur itu nggak cuma segini-gini tok, gitu ya. Pasti akan terus bertambah, gitu. Jadi intinya di sini keputusannya ada di kamu. Wheel of Fortune, mau kamu dengan si mantan ataupun tidak, kamu akan baik-baik saja kok. Aku lihat di sini, ya. Jadi keputusannya ada di kamu. Yakinkan pada hatimu. Tanya lagi pada hatimu, kamu ingin ke siapa? Ingin balikan sama mantan atau cari orang baru? Atau kamu ingin sendiri? Ya, kalau kamu pengen sendiri ya it's okay juga, nggak masalah. Yang penting hatimu mau, ya. Yang penting kamunya mau untuk
ngejalaninnya, karena ini wheel of fortune. Mau kamu balikan dengan mantan, mau kamu dengan orang baru, dengan kamu single selamanya pun kamu akan baik-baik saja. Di sini wheel of fortune ya. Tapi ini lebih kuat ya, lebih kuat. Mantan ini akan kembali lagi sama kamu ya. Ini akan energinya lebih kuat, mantan pengen balikan sama kamu. Cuman ini bisa akan terjadi kalau kamu mempersilahkan mantan datang lagi. Tapi kalau kamu nggak mempersilahkan mantan ini datang, ya udah, ini hanya sebagai sebuah rencana doang gitu ya. Yang penting kamu sudah memegang kartu Wheel of Fortune. Apapun tindakanmu, kamu akan baik-baik saja. Itu ya. Jadi intinya jangan cuma termenggu deh. Coba aja dulu action ya, coba dulu action. Karena di sini aku lihat kamu sekarang tuh kayak nggak ada gairah tentang hubungan percintaan deh gitu ya. Kamu bener-bener cuman ya duduk, kalau ini yang penting hidupmu bahagia kayak gitu ya. Kamu bener-bener menutup hati untuk masalah asmara di sini aku lihatnya ya. Kamu benar-benar menutup hati untuk asmara karena kamu trauma ya. Oke lah ya, karena kamu trauma. Tapi ya jangan hidup pada masa lalu. Walaupun kamu trauma, jangan hidup pada masa lalu ya. Yang sakit biarlah sakit, tapi bukan berarti harus kamu ratapi. Jangan diratapi ya. Biarkanlah jadi suatu pelajaran. Oke, aku pernah sakit karena cinta dulu, ya udah gitu. Semua orang pun merasakan itu ya. Yang penting kamu tidak melukai dirimu ya. Kedepannya kita nggak tahu ya. Kata orang tuh enggak kok, hidup sendiri pun enak. Hey, kita kedepannya tidak ada yang tahu ya. Manusia itu ditakdirkan untuk berpasangan karena memang kedepannya hanya Tuhan yang tahu seperti apa kehidupan ya. Maksudnya kalau misalkan Tuhan itu menginginkan kalian berpasangan, ya cobalah untuk cari pasangan. Pasti akan ada suatu rencana yang baik di sana gitu ya. Jadi coba aja dulu ya, jangan hanya duduk termenggu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate ya. Jadi berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku ya. Jadi kalaupun kamu mau balikan lagi sama mantan, it's okay. Ini akan direstui. Ini akan terjadi. Kalaupun kamu tidak mau dengan mantan, kamu dengan orang baru, oke. Itu akan direstui. Itu akan terjadi. Dan kalaupun kamu tidak dengan mantan ataupun orang baru, oke, itu akan direstui. Tapi apakah kamu akan siap menanggungnya? Karena aku lihat di sini kamu orangnya itu gampang banget traumaan. Kamu itu gampang banget orang yang jadi pendendam, ya. Kamu itu gampang banget kepikiran. Kamu itu gampang banget terluka. Bisa dibilang kamu orangnya sensitif, ya. Jadi senggol tapi bukan bacok, tapi senggol tapi kamu mendem kayak gitu ya. Oke, itu aja ya. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ya ceritanya sama dengan keadaanmu. Maka berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.